nama tokoh Alkitab ini sebetulnya udah sering jadi nama yang kita sering temui lah, orang-orang di sekitar kita tuh sering temui, dan nama ini tuh lumayan ikonik. Kita tidak harus berada di kayu salib, kita tidak harus berada di Golgota atau digantung lalu kemudian mati atau apapun supaya kita bisa berkorban, tapi Yesus sudah melakukannya untuk kita dan itu menjadi warisan turun-temurun. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga mempunyai pengaruh, walaupun sedikit buat orang-orang di sekitar kita, dan kita mau jadi pengaruh yang mana nih? Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru, semoga teman-teman masih dalam lindungan dan berkat Tuhan. Dan seperti biasa, di episode kali ini, kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi, dan kali ini aku sudah ditemani oleh Pendeta David Zebedius. Pendeta, halo, apa kabar Pendeta? Apa kabar ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Lumayan lama ya? Udah lumayan lama nih kita tidak dipertemukan. Iya, ternyata akhirnya dipertemukan dan bajunya langsung sama. Pendeta, luar biasa. Dan semoga juga teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga dalam lindungan Tuhan ya. Betul Pendeta. Sekali. Semoga sehat ya. Semoga semua sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pendeta sehat, keluarga sehat? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan, dan sehat. Semakin semangat. semangat. Apalagi ini tahun baru ya. Tahun baru. Episode pertama di tahun baru nih, Itu Pendeta. dia. Tapi sebelum kita masuk nih, Pendeta, ke episode kita kali ini, kita nggak lupa dong untuk mengajak teman-teman untuk melakukan beberapa hal nih, Pendeta. Yang pertama, seperti biasa, teman-teman kalau belum subscribe keterlaluan sih, Pendeta. Masa udah 1 tahun baru terus belum subscribe. Teman-teman harus subscribe dan login sama-sama dengan kita, dengan subscribe dan juga follow seluruh sosial media dari Hope Channel. Dan setelah itu ada apa lagi, Pendeta? Dan jangan lupa ya, di-share video ini ke sosial media yang kamu punya juga, supaya lebih banyak lagi teman-teman, saudara-saudari yang terberkati dengan tayangan video ini. Dan semoga tayangan ini bisa menjadi inspirasi khususnya untuk kehidupan kerohanian kita. Dan jangan lupa kita juga bisa mengusulkan ya, kalau teman-teman ada usul tokoh apa atau siapa yang ingin dibahas secara khusus lewat tayangan Facebook ini, boleh ditulis di kolom komentar supaya nanti tim akan membaca dan kita akan mengolahnya demi tayangan yang menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Dan kalau teman-teman juga mau request Pendeta David, masih boleh nggak, Pendeta? Boleh. Nanti diatur aja ya. Oke, Pendeta. Kan kita nih di tahun baru ya, Pendeta. Kita tahun baru, selamat tahun baru dulu ya. Selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru. Tahun 2024. Tahun 2024. Nah, banyak yang bilang ini tahun politik juga. Iya, betul. Ya, tahun politik. Di Indonesia udah mau pemilu katanya. Betul sekali. Jangan lupa pilih. Nggak boleh gitu. Kita nggak yang siapapun. Betul, yang teman-teman mau pilih. Ya. Tapi biasa nih, Pendeta, sebelum kita masuk ke episode kali ini, biasa kan di tahun baru tuh suka ada benar tuh. resolusi. Dan tadi kita udah pikir-pikir ya, ini resolusi apa ya? Resolusi apa ya? Pendeta udah ada. Yana dulu deh. Aku tahun 2024 ini resolusiku secara pribadi, Pendeta. Aku ya umum-umum aja sih sebetulnya. Mau menjadi lebih baik, mau sehat-sehat, keluarga dan juga teman-teman, orang-orang terdekat, dan mungkin goals yang lumayan spesifik adalah aku bisa punya usaha baru mungkin. Amin. Jadi usaha yang sekarang masih tetap berjalan dan punya usaha yang baru. Amin. Dan semoga semakin berkembang juga Amin, ya. Yana juga semakin dapat pengalaman yang indah. Amin. Terima kasih. Di dalam dunia usaha dan dunia yang juga sekarang lagi dijalani. Iya, betul. Kalau menurut Pendeta ya, Yan, ini karena mungkin selama sudah menikah, jadi kalau mikir tentang resolusi itu nggak seperti dulu. Karena dulu setiap tahun baru tuh kayaknya pengen nih. Bikin ada checklistnya, ada goalsnya. Tapi pas tahun itu sudah berlalu, lalu kemudian di akhir tahun, itu ngerasa loh kayaknya sama aja ya. Kayaknya belum banyak yang dikerjakan. Aduh, iya lagi dan belum banyak yang berubah gitu ya. Jadi sekarang udah berpikir lebih kepada setiap harinya itu Tuhan memberikan yang terbaik. Dan kita juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Dan semoga tahun baru ini momentumnya tepat supaya kita di tahun 2024 menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya dalam
karir ataupun juga pekerjaan kita masing-masing, tapi juga dalam pelayanan dan kehidupan rohani kita. Amin. Harapannya kita menjadi seperti Yesus Kristus dalam karakter kita. Luar biasa sekali gitu ya. Secara umum seperti itu. Secara umum seperti itu ya Pendeta. Dan semoga juga teman-teman di tahun ini nggak cuma semangatnya di awal-awal tahun baru ya. Biasanya kan suka gitu ya Pendeta. Awal tahun baru nih semangat, tapi nanti di jalannya biasanya itu akhir tahun karena mau tahun baru. Iya betul. Lalu tahun baru karena masih baru. Nanti kalau sudah mulai ke tengah-tengah, aduh itu udah capek-capek tuh, udah bikin di Instagram banyak. Udah statusnya udah banyak ambil quotes ya. Aduh itu capek lah ini lah segala macam. Tapi kita tetap semangat ya. Tetap semangat Pendeta. Dan seperti biasa kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab. Betul. Tapi teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita akan kasih clue-nya di segmen selanjutnya. Jadi tetap di Facebook What's on Your Mind. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, Pendeta, kita kan di Facebook ini ngomongin tokoh-tokoh Alkitab. Yes. Barusan di segmen sebelumnya kita ngomongin tentang resolusi karena tahun baru dan ini episode pertama. Dan kita akan kasih nih clue dulu, Pendeta. Kita jangan dulu ya. Clue dulu tokoh Alkitab yang akan kita bahas di episode kali ini. Tapi nanti udah kelihatan dari thumbnail atau tulisan semoga enggak ya. Semoga. Tapi supaya seru juga nih kita kasih clue-nya. Apa clue-nya? Aku ya. Kalau aku clue-nya aku nggak mau ambil Kitabiah Pendeta. Oh gitu. Aku mau ambil nama tokoh Alkitab ini sebetulnya udah sering jadi nama yang kita sering temui lah, orang-orang di sekitar kita tuh sering temui, dan nama ini tuh lumayan ikonik. Kalau di Indonesia dengan fisiknya itu punya kumis. Jadi nama ini sama dengan seorang yang menikah dengan artis juga ya. Artis juga, penyanyi. Namanya sama, dan kalau penyanyi apa nih? Penyanyi dangdut khusus. Tapi teman-teman udah tahu, seharusnya. Dan banyak konten-kontennya loh di sosial media juga kan. Itu dari aku. Dari aku, dia identik dengan nama pertama. Dan namanya juga banyak digunakan. Iya kan, banyak digunakan. Jadi seharusnya sih teman-teman Facebook udah tahu nih siapa yang akan kita bahas di episode kali ini. Karena satu, dari aku namanya ikonik. Terus suami dari penyanyi dangdut dan secara fisik tuh menonjol sekali kumisnya. Kalau dari Pendeta manusia udah hampir nih. Identik dengan pertama. Karena ini episode pertama kita juga bahas tokoh yang pertama. Betul. Siapa dia? Kita spill aja nih Pendeta. Seharusnya teman-teman udah tahu sih. Tapi aku spill ya. Yang akan kita bahas di episode kali ini. Inisialnya adalah A. Belakangnya Dam. Jadi Adam. Ya. Kita akan bahas tentang Adam. Sebetulnya kisah tentang Adam tuh sudah sering Pendeta. Tapi kayaknya ada hal-hal yang menarik pastinya kan yang akan dan kita mau coba lihat dari angle atau sudut pandang yang berbeda. Walaupun kita sudah sering dan familiar dengan cerita tentang Adam di Alkitab ya. Betul. Tapi apa pelajaran yang bisa kita ambil khususnya di momen tahun baru ini mengenai sosok Adam. Dan di ayat di kitab Ulangan juga bilang kan, pagi, siang, malam. Karena kadang-kadang kan manusia tuh suka lupa. Jadi walaupun kita sudah sering, apalagi sudah tahu tentang Adam ini, tapi kita diingatkan kembali dengan pelajaran-pelajaran dari Adam ini. Dan harapannya setelah kita merenungkan akan pelajaran ini, selesai tayangan dari Facebook episode ini, kita bisa lebih tahu bahwa ternyata menjadi yang pertama itu tidak percuma. Tapi bagaimana kita menjadi yang pertama supaya bisa menjadi yang terutama. Amin. Jadi Pendeta kita akan bahas Adam nih dari mana nih? Nah, kita pasti tahu ya Adam adalah manusia yang pertama Tuhan ciptakan. Betul. Dan dia adalah laki-laki dan dia adalah seorang yang tentunya menjadi nenek moyang dari semua manusia. Iya, betul. Ya, kalau ada manusia di dunia ini pasti nenek moyangnya Adam. Kalau bukan Adam berarti bukan manusia. Iya, betul. Dan ini memang identik dengan makhluk hidup yang pertama yang Tuhan ciptakan selain dari makhluk hidup lainnya. Karena Tuhan juga menciptakan ada hewan, ada tumbuhan yang tentunya hidup di dunia ini. Tapi ada juga mereka yang hidup di alam semesta. Dan kita percaya itu sebagai malaikat yang juga ciptaan Tuhan. Nah, Adam kenapa menjadi unik dan kita layak untuk pelajari di momen tahun baru ini? Agar kita mengingat kembali bahwa dia mengalami dua fase kehidupan. Dua fase besar.
Yang pertama sebelum dia jatuh ke dalam dosa, pada saat dia masih berada di Taman Eden. Dan yang kedua pada saat dia sudah jatuh ke dalam dosa, setelah dari Taman Eden. Nah, kita akan bahas kedua ini secara garis besar, tapi kita semua tentu tahu referensinya itu di Kejadian pasalnya yang pertama. Tapi coba kita buka dulu yang selanjutnya di Kejadian pasal 2 nih ya. Kejadian pasal 2 khususnya di ayatnya yang ke 5 sampai 7. Kejadian 2 ayat 5 sampai 7. Teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada, dan kalau ada Alkitab boleh diambil, ataupun Alkitab yang ada di aplikasi juga boleh ambil, kita baca bersama-sama. Kejadian 2 ayat 5 sampai 7. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi, dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke, jadi konteks yang dibaca tadi oleh Yana adalah ayat-ayat pada saat Adam, manusia yang pertama itu, belum jatuh ke dalam dosa. Dan pada saat dia berada di Taman Eden, apa yang Tuhan ingin dia lakukan? Itu ada hubungannya dengan ayat 5 dan 6 tadi, karena di ayat 7, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Tapi di ayat 5 dan 6, atau bahkan kalau kita mau merujuk sampai ayat yang dari ayat pertama juga, itu kondisi bumi setelah 6 hari lamanya Tuhan menciptakan. Hari ke-7 Tuhan beristirahat dan menguduskan Sabat. Tapi 6 hari itu Tuhan menyiapkan semuanya. Tuhan menyiapkan apa yang menjadi materi-materi atau menjadi aspek-aspek yang penting di dunia, tapi tetap ada satu yang kurang. Harus ada yang mengelola, mengurus. Dan ketika yang mengurus itu dihadirkan, Tuhan membentuk langsung. Nah, ini spesialnya manusia. Sering kita kan mungkin berpikir ya, oh ya manusia itu ciptaan Tuhan. Tapi kita lupa Tuhan sendiri yang membentuknya. Menciptakan itu bisa berbagai cara. Pesawat mungkin dirakit, ya kan, handphone atau mesin lainnya itu dirakit oleh manusia, dirancang sedemikian rupa lalu kemudian diciptakan. Tapi untuk manusia ini khusus serupa dengan Allah. Dan yang spesialnya justru ya, ini datang langsung dari Tuhan dan dihembuskan. Jadi manusia pada akhirnya semua kan akan kembali ke tanah, akan kembali ke debu. Tanpa ada nafas hidup dari yang Tuhan berikan itu, manusia hanyalah debu dan tanah dan tiada artinya. Jadi formulanya sering dikatakan oleh orang itu, debu tambah nafas hidup sama dengan jiwa. Tidak ada debu, hanya ada nafas, tidak jadi jiwa. Tidak ada nafas, jiwa hanya debu, tidak jadi jiwa. Jadi Adam itu dibentuk dan diformulasikan melalui debu tanah dan tambah nafas hidup yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu tidak heran bagaimana kita melihat mereka yang mati, bahkan saudara-saudari kita yang kita sayangi pun, ketika sudah terbaring kaku di dalam peti mati, tidak lagi bergerak dan tidak memiliki nafas hidup, karena sudah tidak lagi bernyawa, tidak ada lagi jiwanya. Nah, bagaimana kaitannya dengan Adam ini tadi? Adam memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting. Mengelola ciptaan Tuhan. Dan nanti untuk kita berada di surga, harapannya kita semua ya berada di surga, itu bukan tempat untuk kita santai-santai. Nah, ini perlu untuk kita ingat, teman-teman. Orang kan berpikir, wah, paradise, surga, nirwana, emas, perak, sangat luar biasa gitu ya. Mungkin kalau di Jakarta tempat-tempat yang tren itu kan yang untuk liburan di pantai, atau mungkin ya Ancol atau Peak gitu ya. Itu kan tempat rileks ya. Tempat-tempat yang baik, yang tempat bagus. Buat healing katanya. Itu orang, wah, aku pengen healing dulu nih, atau pengen ke Bali healing dulu gitu kan. Tapi tempat yang dinamakan surga dengan apapun istilahnya tadi, itu bukan tempat rileks, tapi tempat yang akan menjadikan kita memiliki tanggung jawab dan tugas yang Tuhan berikan. Dan apa alasannya Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berada di sana? Adalah untuk bertumbuh secara karakter. Adam dulu
tentu tugasnya tidak hanya spesifik diceritakan seperti yang tadi kita bacakan, tapi juga memberikan nama-nama. Kalau yang ingat, memberikan nama-nama binatang, memberikan nama-nama kepada ciptaan Tuhan yang Adam sendiri melakukannya. Itu tugas yang tentu tidak mudah, tapi penuh arti. Yes. Yang memberikan pemahaman bagi kita kalau Tuhan itu mempercayakan kita untuk mengelola ciptaannya. Dan yang lebih menarik lagi kan, kalau kita melihat di ayat yang ke-7 tadi, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, dan ayat-ayat seterusnya itu menggambarkan betapa besarnya Taman Eden bagi kehidupan manusia. Taman Eden yang sama jugalah yang nanti pada saat Tuhan akan datang diberikan kepada kita sebagai surga. Yang menjadi perbedaan adalah tidak ada lagi kesempatan untuk manusia jatuh ke dalam dosa. Karena dulu waktu manusia pertama, yaitu Adam, masih ada kesempatan untuk jatuh ke dalam dosa karena Tuhan ingin menguji manusia. Nanti kita sudah tidak ada lagi itu karena kita sudah dimenangkan. Kita sudah menang bersama Kristus. Nah, kalau di dunia ini kan seringkali kita berpikir, wah hidup hanya sekali ya. Iya, betul. Gimana menurut Yana nih? Kalau hidup hanya sekali, wah kita udah bisa rileks aja lah, suka-suka aja. Apalagi sudah menerima Yesus kan, sudah ditebus. Betul, Pendeta. Ini hidup hanya sekali itu frase yang lumayan sering beberapa tahun ke belakang, Pendeta. Sering orang sebut ya? Sering sebut, dan terkenalnya biasanya pakai bahasa Inggris, Pendeta. Apa sebutan YOLO. YOLO. You only live once. You only live once. Dan biasanya ya, Pendeta, you only live once itu sih dilakukan karena karena hidup cuma sekali. Lakuin aja apa yang kamu mau, apa yang kamu suka, apa yang karena hidup cuma sekali, jadi jangan buang-buang waktu. Biasanya ke arah sana, Pendeta. Tapi kalau dari pelajaran ini kayaknya YOLO berbeda nih, Pendeta. Kalau kita lihat dari pelajaran mengenai Adam, you only live once ini memang sangat berkaitan pada setiap orang. Semua orang di dunia ini yang pernah hidup di dunia ini, bahkan pada bayi yang belum lama hidup saja, yang mungkin ada terkena sesuatu dan lain hal kemudian meninggal dunia, you only live once. Kita tidak pernah hidup sekali, 2 kali, 3 kali lebih daripada yang Tuhan berikan. Kecuali pemahaman lain yang orang percaya ya. Tapi kita percaya dalam Alkitab juga bahwa you only live once. Nah, seringkali karena ditafsirkan, disalahartikan, berbeda, you only live once itu berarti suka-suka gue aja. Iya, betul. Seringkali orang YOLO, ya udah kalau gue hanya hidup sekali ya sesuka gue. Iya. Ternyata Tuhan memiliki konsep yang berbeda, dan kalau kita lihat di dalam pelajaran mengenai Adam, you only live once itu berlaku pada saat dia sudah keluar dari Taman Eden. Karena di kehidupan Taman Eden, dia memang hidup sekali saja, tapi untuk selamanya. Untuk hidup kekekalan. Jadi, belum ada dosa. Karena Tuhan kan bilang, ketika kita mati, karena ketika Adam dan Hawa mati, memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu akibat dari perbuatannya, menjadi dosa. Dan ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia akan mendapatkan risiko kematian. Apakah dia langsung mati? Enggak langsung mati. Tapi dia started from that point of time. Setelah dari poin itu, dia kemudian menjadi memiliki kesempatan untuk mati. Nah, you only live once, kalau kita maknanya, gua belum ada waktu kok, kapan aja gua senang-senang kan, siapa yang tahu gua mati, siapa yang tahu nanti gua akan manfaatkan waktu yang ada. Bahkan uang kita pun kita manfaatkan. Ternyata Tuhan ingin kita untuk memanfaatkan hidup kita dengan tujuan yang baik. Karena kita tidak tahu kapan waktunya kita tidak ada lagi di dunia ini. Kapan waktunya kita sudah tidak ada kesempatan. Jangankan mungkin kita bisa bergerak, hanya bisa di tempat tidur, hanya bisa di rumah sakit mungkin. Dan itu waktu yang bisa saja kita sesali pada akhirnya. Nah, you only live once itu sekali lagi perlu kita maknai dengan bijak, dan perlu kita maknai dengan cara pandang tidak hanya untuk diri sendiri. Kalau you only live once tapi kita egois, ya hanya diri sendiri aja. Dan yang terjadi pada Hawa pada saat dia makan buah itu ya, dia memberikan kepada suaminya, tapi suaminya
ketimbang dia menegur Hawa atau kemudian dia bilang pada Hawa ini tidak boleh kita lakukan, dia juga makan. Nah, sifat egois atau sifat yang mementingkan diri tanpa peduli dan mengingat kepada Tuhan lagi, itulah yang menjadi risiko dari apa yang Adam dan Hawa alami. Dan kemudian mereka harus keluar dari Taman Eden. Nah, ini jadi pengingat bagi kita. Apalagi tahun baru ini. Kesalahan-kesalahan kita itu menjadi pengingat dan menjadi pembelajaran bagi kita. Jangan sampai risikonya mungkin sekarang masih kecil nih. Mungkin saya malas, mungkin saya melakukan hal-hal yang kecil, yang merugikan orang, tapi konsekuensinya masih belum besar. Ya udahlah, nanti gue kan you only live, gue hanya hidup sekali. Tapi semenjak itu kemudian semakin besar lagi, apa yang kita tidak sadari, kesalahan kita semakin besar, ternyata risikonya juga tidak jauh lebih besar. Dan itu bisa menjadi konsekuensi yang kalau bisa dibilang tidak lagi membuat kita dekat dengan Tuhan. Semakin jauh dan semakin jauh. Pada akhirnya Adam dan Hawa harus dibuang atau diusir dari luar Taman Eden. Itu pelajarannya nih baru sedikit nih, baru segmen pertama tapi udah banyak banget nih pelajaran tentang YOLO dan juga tentang bagaimana manusia pertama tuh sebetulnya, ini aku juga baru diingatkan kembali pendeta bahwa setiap manusia itu, kita semua diciptakan itu oleh tangan Tuhan, dan kita tuh punya purpose di dunia ini, kita punya tujuan di dunia ini. Jadi kalau rasa-rasa misalnya kadang punya pendeta, mungkin kalau seperti yang kita udah bahas tadi di awal-awal tahun baru tuh semangatnya masih menggebu-gebu tuh, sebelum tahun baru dan setelah tahun baru tuh masih semangat, tapi di tengah-tengah tuh kayak, aduh kok gini sih. Kita diingatkan kembali di pelajaran tentang Adam ini bahwa semua manusia itu diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri, dan Tuhan punya maksud dan tujuan tertentu untuk masing-masing kita ya pendeta. Bukan hanya untuk Adam, bukan hanya untuk nama-nama Alkitab yang besar, tapi masing-masing kita, setiap pribadi dari kita itu punya alasan yang Tuhan ciptakan, dan pastinya kita juga punya pengaruh ya pendeta untuk orang-orang di sekitar kita. Itu sering ada yang bertanya mungkin begini ya Yan, gimana dengan orang-orang jahat, orang-orang yang misalnya kejam gitu. Apakah Tuhan sengaja menciptakan mereka supaya menjadi jahat? Kalau Tuhan menciptakan mereka dengan tujuan. Nah, ketika Tuhan memiliki tujuan untuk hidup kita, itu kembali kepada kita. Apakah kita ingin mengikuti tujuan Tuhan, kehendak Tuhan, dan juga jalan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita atau tidak? Seringkali yang terjadi justru ketika Tuhan ingin menunjukkan kehendaknya bagi kita, kita mengikuti jalan kita sendiri. Dan itu yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Ketika Tuhan menginginkan mereka untuk hidup selamanya di dunia yang kekal, di Taman Eden yang tidak ada dosa dan tidak ada bahkan kematian sekalipun, itu mereka tidak mengenal. Rasa sakit itu tidak mengenal. Jadi kalau Adam dan Hawa main cubit-cubitan gitu, itu nggak rasa sakit. Jadi aja main. Itulah kenapa mereka bisa bermain dengan hewan buas, ya kan? Singa, macan, apalagi mungkin cita, dia bisa naik di atas cita. Tidak ada rasa sakit dan tidak ada rasa takut mati, karena mereka tidak mengenal itu. Tapi kehendak Tuhan yang ditunjukkan kepada Adam dan Hawa justru ditolak dan kemudian tidak menjadi bagian dari kehidupan Adam dan Hawa. Nah, ini yang kemudian menjadi tugas kita bagi masing-masing ya. Apapun yang kita lakukan, bagi kita Tuhan punya kehendak dan mari kita ikuti kehendak Tuhan. Tentu tidak mudah karena di dunia ini ada banyak godaan. Ngapain sih lu ikut Tuhan? Ya kan? Ngapain sih lu capek-capek? YOLO ya kan? Udahlah, relax aja, nggak usah suci-suci banget. Sering kali orang berkata seperti itu. Tapi Adam belajar. Setelah dia keluar dari Taman Eden, dia belajar bahwa YOLO, you only live once, itu bukan arti dia sesuka hati atau melakukan apa yang dia inginkan. Karena tidak bisa ditolak konsekuensi dari risiko apa yang dia pilih. Ketika dia makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, maka risikonya dia harus tanggung. Apakah Tuhan tidak baik pada saat Tuhan tidak memberi, pada saat Tuhan justru membiarkan dia mengalami risiko itu? Justru Tuhan adil. Karena kita perlu bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan telah percayakan pada kita. Kalau Tuhan sudah melihat,
Adam dan Hawa makan buah itu, yaudah karena kasihan gak usah lah dia usir dari Taman Eden, kan tetap aja di Taman Eden. Justru itu risikonya adalah Tuhan dianggap enteng, dianggap main-main dengan apa ya. Karena Tuhan sudah berfirman kan, kalau Tuhan kasihan kepada mereka, justru Tuhan tidak adil. Dan itu juga bagi kita ya, kita akan menerima risiko konsekuensi walaupun Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, itu juga jadi pengingat ya pendeta untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari kita, keputusan-keputusan yang kita pilih sehari-hari itu sangat berdampak nantinya di masa-masa yang akan datang. Keputusan-keputusan yang salah akan kita terima konsekuensinya. Jadi mumpung masih tahun baru nih ya, jangan lupa untuk melakukan keputusan-keputusan yang baik dalam kehidupan kita. Dan walaupun mungkin kita sudah ada yang melakukan keputusan yang tidak baik, ya kita harus berlapang dada untuk menerima konsekuensinya ya pendeta. Karena Adam dan Hawa saja tidak dikasihani oleh Tuhan untuk tetap berada di Taman Eden, tapi karena Tuhan itu adil, Tuhan usir mereka dari Taman Eden. Dan ya ini jadi pelajaran yang luar biasa sih pendeta. Ini baru awal pendeta. Baru awal pelajarannya udah bertubi-tubi. Memang tahun baru ini memang banyak sekali yang harus kita pelajari, dan semoga kita lakukan juga sepanjang tahun 2024 ini ya pendeta. Amin. Tapi kita harus lanjut lagi ya. Kita harus stop dulu pendeta. Kita harus lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, pendeta, kita tadi di segmen sebelumnya kita udah sebenarnya banyak sekali ya pendeta pelajaran-pelajaran dan yang bisa kita hidupkan di kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya tadi tuh kalau nggak salah bagaimana Tuhan menciptakan kita manusia tuh dengan tangannya sendiri dan diciptakan karena punya tujuan. Itu satu. Baru apa lagi pendeta tadi? Bagaimana kita juga bisa menghidupkan tujuan Tuhan, kehendak Tuhan, walaupun kita hidup hanya sekali. Iya betul. YOLO itu ya. Karena seringkali kita bilang, ya udah saya aku aja hidup ini, apa yang gue pengen gue hidupkan. Tapi Tuhan punya kehendaknya. Dan juga tadi tuh ada keputusan-keputusan yang kita perbuat itu pasti ada pengaruhnya untuk kehidupan kita. Dan kalau kita bikin keputusan yang tidak baik, ya mau nggak mau harus terima konsekuensinya ya pendeta. Dan setelah itu kita akan belajar apa lagi nih, pendeta? Kita Adam. Mau coba hubungkan Adam ini menjadi relevan ya bagi kehidupan kita. Jadi Adam kan sudah mati sekian ribu tahun yang lalu ya. Dan dia menjadi manusia yang pertama, tentu dia juga menjadi salah satu manusia yang mati pertama, tentu setelah anaknya sendiri ya. Karena anaknya Habel yang duluan meninggal. Dan kalau kita coba lihat arti kata Adam itu sendiri, itu kan sebenarnya bermakna tanah atau bumi. Karena diciptakan dari bumi. Dan dia juga berarti namanya itu man, first man. Jadi semua bapa dari umat manusia itu Adam. Kalau dalam bahasa aslinya dia itu Ish. Adam itu Ish, Hawa itu Isya. Jadi perempuan itu datang dari Ish, dari manusia pertama. Jadi Hawa itu bagian dari Adam, khususnya dari tulang rusuknya. Nah, nanti pasti Yana juga akan jadi tulang rusuk seseorang ya. Amin. Dan semua yang ada di rumah juga. Kembali ke Adam lagi. Adam kalau kita lihat setelah dia jatuh ke dalam dosa, tentu tidak bisa lagi menjadi wakil manusia untuk bisa hidup di kehidupan yang kekal. Karena bagi Tuhan, Allah Bapa yang menciptakan semua ciptaannya, harus ada perantara, harus ada satu orang yang kemudian mewakili manusia untuk menghadap kepada Allah, pada Bapa. Dulu waktu di zaman Taman Eden itu, sebelum manusia diusir dari Taman Eden, yang menjadi wakil manusia itu Adam. Semua umat manusia diciptakan, pada akhirnya semua umat itu diwakili oleh Adam. Karena dia menjadi ciptaan Tuhan. Ketika ciptaan Tuhan itu jatuh ke dalam dosa, maka kalau dia tetap menjadi wakilnya, semua umat manusia itu akan binasa.
Mau Yana, mau saya, mau pemirsa yang datang kepada Tuhan, itu pasti akan binasa. Karena kita tidak punya perantara yang bisa membawa kita kepada Tuhan sebagai pencipta kita. Ya. Kalau kita menjadi ciptaannya, kan perlu ada akses untuk kita bisa masuk ke dalam pencipta kita. Nggak bisa sembarangan. Nah, akhirnya kemudian diutuslah Tuhan Yesus. Tapi kalau Tuhan Yesus hanya menjadi Tuhan saja, Kristus Yesus itu menjadi Tuhan saja sebagai perantara, maka kita juga tetap tidak punya akses. Akhirnya Yesus memilih, Tuhan memilih untuk lahir dari rahim seorang ibu, dari Maria. Dan dia kemudian mengambil rupa, menjelma menjadi manusia biasa seperti kita. Supaya kita semua pun mendapat akses. Itulah kenapa Yesus disebut sebagai Adam yang kedua. Nah, ini kita coba baca ya. Di Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayatnya yang ke 12. Yana boleh baca ayat 13, baru nanti pendeta baca yang 14. Oke. Roma 5, 12 sampai 14. Oke. Teman-teman Facebook juga sama-sama buka sama-sama kita baca ya. Roma 5 ayat 12 sampai 14 dengan judul perikop Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Ya. Ayat 14-nya, sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam, sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Jadi karena satu orang, semua orang yang pernah hidup di dunia ini berdosa. Adil nggak tuh? Menurut Yana? Sebetulnya sih nggak. Kalau pakai pemikiran manusiawi manusiawi logikanya nggak adil ya? Nggak adil, benar. Kan kita nggak buat apa-apa, kok kita jadi berbuat dosa. Kan Adam yang buat kesalahan itu. Kan Adam yang kemudian memakan buah itu. Coba Yana misalnya. Belum tentu Yana akan ambil. Kan Yana bukan Hawa. Coba saya, belum tentu saya akan ambil. Seringkali ada orang berpikir seperti itu. Atau bahkan kita sempat berpikir seperti itu. Tapi ketidakadilan itu kemudian menjadi masuk di akal. Karena kita juga punya seorang yang menyelamatkan kita, meskipun bukan kita yang harus mati di kayu salib atau mati karena dosa. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Tentu nggak adil dong, kita berdosa hanya karena nenek moyang kita. Jadi orang berpikir kalau kekristenan atau menjadi Kristen itu mewarisi dosa nenek moyang. Kan kita mau tetap hidup selamanya. Nggak adil dong, kenapa kita mewarisi dosa orang tua kita. Itu turun-temurun dari zaman Adam sampai pada sekarang. Tapi ternyata kita memiliki pengharapan bahwa bukan hanya Adam yang pertama yang kemudian memberikan kita dosa, tapi Adam yang kedua yang memberikan kita kasih karunia dan keselamatan itu. Dan itu kita bisa temukan dari siapa? Dari Yesus. Kita tidak harus berada di kayu salib, kita tidak harus berada di Golgota atau digantung lalu kemudian mati, atau apapun supaya kita bisa berkorban, tapi Yesus sudah melakukannya untuk kita, dan itu menjadi warisan turun-temurun. Nah, kalau kita lihat warisan misalnya ya, Yana kalau warisan pengennya warisan apa? Manusiawi nih, manusiawi ya. Maunya warisan tanah. materi lah pokoknya udah. Kalau tanah kan bisa dijual lagi kan, rumah misalnya gitu, atau materi kendaraan, apapun gitu ya, gitu kita pengen. Kalau materi dari Yesus Kristus, warisan yang Yesus Kristus berikan, itu adalah materi untuk kehidupan kita yang kekal. Dan warisan itu turun-temurun diberikan kepada siapapun yang percaya kepadanya. Bukan berarti saya percaya kepada Yesus, anak saya yang kemudian tidak percaya kepada Yesus tetap selamat karena orang tuanya percaya kepada Yesus gitu. Bukan seperti itu. Tapi warisan iman, legacy of faith. Warisan yang kita turunkan kepada generasi berikutnya itu dipercayai dan dimaknai supaya tetap generasi kemudian selamat juga. Nah, saya meyakini bahwa Yesus menjadi
Adam yang kedua dan yang terakhir untuk bisa menjadi wakil kita di hadapan Tuhan. Dan kemudian kalau kita lanjut baca Roma 5 ya, Yana. Kita coba baca ayat 20, kita lompat sedikit, ayat 20 sampai 21. Ayat 20 dan 21, aku yang bacakan. Yana boleh baca. Roma 5 ayat 20 dan 21, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, aduh, kan orang banyak yang mungkin pikir, saya ini mau setia pendeta, saya ini mau setia, saya ini mau hidup benar. Tapi kan hidup di dunia ini nggak gampang. Hidup di dunia ini penuh dengan kematian, penuh dengan penderitaan, penuh dengan keburukan. Tapi tetap kita harus melihat pengharapan itu. Nah, televisi ini kan televisi pengharapan. Yes, betul. Kita harus melihat kepada pengharapan itu. Demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Karena kita tidak hanya melihat kehidupan kita yang saat ini, kita melihat kehidupan yang kekal juga bagi Yesus Kristus, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, di saat tahun baru ini sekalipun, kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan apa yang menjadi rencana indah bagi Tuhan, bahwa kita semua, meskipun sudah jatuh ke dalam dosa, tetap memiliki kesempatan untuk hidup yang kekal. Hidup yang kekal itulah yang Adam sudah pernah rasakan dulu, tapi dia lepas karena dia memilih untuk memakan buah itu, memilih untuk jatuh dalam dosa. Walaupun dia tidak sadari bahwa itu juga konsekuensinya akan seberat itu. Tahu nggak, Yana, waktu Kain lahir, ini sempat juga menjadi perenungan bagi saya pribadi. Kain itu ketika lahir pertama kali di keluarga Adam dan Hawa, mereka berpikir kalau itulah juru selamat mereka. Oh, oke. Dan itu ditulis di pena inspirasi. Mereka berharap secepat mungkin, kalau bisa, mereka kembali ke Taman Eden. Karena mereka sudah menyadari bahwa konsekuensi dari pilihan mereka itu ternyata membawa mereka sampai harus dibuang ke bumi. Dibuang ke tempat yang sebelumnya bukan tempat mereka. Nah, pada saat mereka menyadari bahwa Kain ternyata bukan juru selamat, mereka berharap juru selamat yang kemudian nanti akan lahir, juru selamat yang kemudian nanti akan ada, itu bisa menyelamatkan mereka sesegera mungkin kembali ke Taman Eden. Dan tentu mereka tidak menemukan itu karena Yesus lahir masih lama, beribu-ribu tahun kemudian. Tapi kalau lihat dari garis keturunannya, Yesus itu datang dari garis keturunan Adam pastinya. Dari Adam, lalu kemudian Abraham, Daud, dan seterusnya sampai kepada Yesus. Dan Yesuslah satu-satunya yang menjamin kita untuk kembali ke Taman Eden surgawi yang baka itu, yang kekal. Nah, kalau misalnya kita lepas lagi, semuanya sudah diberikan oleh Tuhan, nah, itu bukan salah Tuhan lagi. Itu sudah menjadi bagian kita. Itu menjadi pilihan kita. Dan di tahun yang baru ini, harapannya kita memilih Yesus. Amin. Pendeta, tapi aku ada poin menarik nih, Pendeta. Menurutku di episode kali ini mengenai Adam, itu kan Pendeta tadi sempat sebut juga bahwa Yesus adalah Adam kedua dan terakhir, kan, Pendeta. Jadi ada Adam yang pertama dan ada Adam yang kedua dan terakhir. Nah, menurutku Adam ini tuh banyak kaitannya dengan pengaruh, Pendeta. Apa yang dia lakukan itu punya pengaruhnya kan sampai ke kita nih, secara turun-temurun padahal udah beribu-ribu tahun yang lalu. Dan sebaliknya juga apa yang Yesus lakukan, Adam kedua lakukan ini punya pengaruhnya sangat besar dan juga untuk orang-orang yang mau untuk percaya kepadanya, kan ya, Pendeta. Dan itu juga jadi pelajaran untuk kita semua adalah dalam kehidupan kita mau jadi Adam yang mana nih? Adam yang pertama atau Adam yang kedua? Yaitu punya pengaruh yang kalau dibilang Adam yang pertama ini kan tadi kayak secara manusiawi kok diturunkannya, diwariskannya malah dosa gitu. Sedangkan Adam yang kedua itu mewariskan kehidupan yang kekal. Nah, mungkin nggak se-ekstrim itu ya, Pendeta. Kita nggak memberikan pengaruh yang se-ekstrim itu bagi lingkungan sekitar. Tapi kita punya pengaruh yang baik ataupun yang tidak baik kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mau jadi Adam yang mana nih? Mau membawa pengaruh yang baikkah atau membawa pengaruh yang buruk untuk
orang-orang di sekitar kita. Itu dari aku sebenarnya. Dan jangan sampai juga kita nyesal ya, Yan. Karena penyesalan itu biasanya datang belakangan. Seperti Adam ya, pendeta. Dan kalau di awal itu bukan penyesalan, biasanya pendaftaran. Iya, betul sih, pendeta. Jadi betul. Kalau kita misalnya nanti nyesel, apa yang menjadi pilihan kita, ya, keputusan kita ya gitu ya. Kita sering mungkin menyesali ya. Saya pun seringkali menyesali perbuatan yang kemudian tidak seharusnya saya lakukan. Tapi Tuhan tetap memberikan pengharapan. Nah, ketika masih ada kesempatan, pengharapan itu kita perlu pegang erat-erat. Karena Adam sendiri pun sudah tahu bahwa dia tidak lagi bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena dia sudah gagal. Dia mengharapkan Adam yang berikutnya. Dia mengharapkan Kristus, Yesus yang kemudian menjadi Adam berikutnya. Nah, kita sudah tahu siapa Adam berikutnya. Seperti tadi Yana bilang, jangan sampai kita kembali ke Adam yang pertama. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama. Mungkin kita tidak tergoda kalau makan buah ya. Iya, betul. Karena semua buah sekarang kita makan pasti. Iya, betul. Tapi berbagai godaan dan juga ujian lain. Betul. Dan itu seringkali kita pikir, nggak ngaruh kok. Gue tetap kerja kok. Ya kan? Gue tetap hidup kok. Gue tetap. Tapi lupa bahwa setiap harinya Tuhan itu memberikan kesempatan kita untuk dibentuk karakter kita. Untuk menyerupai Yesus dan menjadi lebih baik lagi hari demi hari. Pendeta ini makin banyak ternyata. Padahal sebetulnya kalau tentang Adam ini udah sering berkali-kali dibahas, tapi ternyata banyak sekali hal-hal yang baru dan mungkin juga yang sudah pernah kita pelajari yang diingatkan kembali kepada kita. Tapi kita harus berhenti, pendeta. Kita harus ke kesimpulan. Kesimpulan ya, nggak kerasa juga nggak kerasa ya, pendeta. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, kita akan ikuti kesimpulan di next segment, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Udah tahu, udah nggak terasa nih kita sudah sampai kesimpulan ya. Banyak banget sebetulnya pelajaran dari Adam ini yang bisa kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Tapi kita harus kesimpulan. Mau siapa duluan nih, Pendeta? Aku coba kita baca baca dulu 2 ayat, baru nanti kita hubungan kesimpulannya ya. Kalau kita lihat di Markus 10 ayat 6 nih, apa yang dikatakan di Markus 10 ayat 6? Dengan kaitan bahwa Yesus menegaskan bahwa penciptaan kudus dan juga yang khusus dari Adam dan Hawa itu pada mulanya menjadi bagian dari rencananya. Markus 10 ayat 6. Markus 10 ayat 6, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Jadi Tuhan memang khusus menciptakan mereka, Adam secara khusus sebagai laki-laki dan Hawa sebagai perempuan. Dan kalau kita baca lagi Lukas 3:38, Lukas 3 ayat 38. Ini garis keturunan manusianya Yesus dengan Adam ya. Lukas 3 ayat 38, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi kalau kita urutkan kembali, semuanya itu pada akhirnya yang pertama akan menjadi yang kemudian akan menjadi yang pertama. Allah itu pada hakikatnya tidak menciptakan semua yang terjadi di dunia ini untuk kebetulan saja. Tuhan iseng aja mau ciptakan ini. Tuhan mau sesuka aja ciptakan apa gitu. Tapi semua berkaitan. Jadi Adam memang betul Tuhan ciptakan dari awal, tapi rencana keselamatan itu sudah disiapkan. Rencana keselamatannya supaya Yesus masuk dan kemudian Yesus tahu kemudian apa yang Adam telah lakukan, dia menjadi Adam kedua. Ada yang berpikir, wah berarti Tuhan sengaja dong. Karena Tuhan kan sudah tahu kok dia biarin. Bisa kita berpikir seperti itu, tetapi Adam yang pertama itu tidak tahu rencananya. Kalau Adam tahu, lalu kemudian Adam tak lakukan, berarti Tuhan sengaja. Tapi karena Adam tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan pada mulanya, yang dia tahu hanya, saya tidak makan buah ini. Saya kalau makan akan menjadi mati dan kemudian tidak lagi hidup. Itu yang dia lakukan, tapi diambil pilihan itu. Dan Yesus, Tuhan, menyiapkan rencana justru bukan supaya sengaja, tapi karena memberikan keselamatan yang justru lebih indah ke depannya bagi kita juga. Nah, keselamatan yang indah itulah yang kemudian menjadi pengingat bagi kita. Mari kita sebagai pengikut Tuhan dan ciptaan Tuhan juga untuk berbuat apa yang Yesus, apa yang Adam kedua lakukan. Sehingga setiap nafas yang Tuhan berikan itu, karena kalau kita lihat
ada dua hal pembeda ya. Dosa Adam itu menimpa semua orang, tapi kebenaran Kristus itu diberikan kepada semua orang. Jadi dosa Adam itu menjadi penderita setiap kita bangun pagi, aduh kok capek banget ya, balik ya naik KRL gitu kan, sempit-sempitan, atau teman-teman yang di luar Jakarta mungkin, aduh kok capek banget, harus menghidupi diri sendiri, apalagi kalau dia berkeluarga, menghidupi keluarga, penderitaan-penderitaan seperti itu tuh kita pikirkan, ini gara-gara Adam nih, dia sih buat dosa, kalau enggak kan kita sudah ada di surga. Tetapi semua itu kita jalani dengan pengharapan bahwa kita dibentuk dan dijadikan bertumbuh seperti Yesus Kristus. Sehingga suatu hari nanti kita menjadi Adam berikutnya yang hidup di kehidupan yang kekal. Menurut Diana gimana? Menurut aku ya. Walaupun sedikit aja ya. Oh sedikit saja. Kalau aku masih pendeta tentang pengaruh sih. Pengaruh. Ya, seperti kesimpulan dari pendeta itu, Adam yang pertama pengaruhnya memberi dosa kepada kita semua. Adam yang kedua memberi pengharapan kepada kita semua. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga mempunyai pengaruh. Walaupun sedikit buat orang-orang di sekitar kita. Dan kita mau jadi pengaruh yang mana nih? Adam yang pertama kah? Atau Adam yang kedua? Luar biasa. Gitu, jadi pendeta, kita tutup dalam doa ya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami dapat belajar kembali melalui cerita dari tokoh yang tidak asing lagi, yaitu Adam. Tuhan, kami belajar dari sudut pandang yang mungkin selama ini belum kami lihat, sehingga kami dapat menghidupkan kehidupan Adam yang kedua, yang menunjukkan bahwa Adam pertama memiliki pengharapan bahkan kepada Yesus Kristus sendiri. Ajari kami Tuhan untuk hidup berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga tujuan kehidupan yang Tuhan berikan dapat menjadi tujuan hidup bagi kami juga. Mohon ampun dosa kami Tuhan, ajarilah kami sebagai anak-anak-Mu, melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta David untuk pelajaran yang luar biasa di episode kali ini. Dan teman-teman, kita nggak bosen-bosen nih untuk ajak teman-teman untuk login dan subscribe ya Pendeta. Like, subscribe, komen di channel Facebook ini. Share juga supaya teman-teman yang lain terberkati, dan juga jangan lupa untuk follow semua sosial media dari Hope Channel. Demikian episode kali ini ya Pendeta. Selamat tahun baru buat kita semua. Shalom, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.